arek sithik dadi wong sing ghalib ngaji ki sarang aram sampean gelem mau ngaji sing tenang den selamat gitu nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Ad-dhulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Ute makalah kang kaping 4 iku ana Abi Bakrin Siddiq sang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dawe ad-dhulumatu khamsun. Utai barang-barang sing mari peteng mari gelap iku khamsun ana 5. Minal asya'i sang boro-boro perkara. Kegelapan iku ana 5. Wasuruju te pira-pira penerangan to lampu bidomate ini klan domah loro as-suruj. Jam usirojin jam lafaz sira. Utawi pira-pira lampu penerang laha maring dulumat ya khamsun kulima. Minas sifati sing boro-boro. Siji hubbud dunya iku dzulmatun te seneng dunya iku dzulmatun iku mari peteng. Li annahu hubbad dunya yuki iso numibakno hubbad dunya fi syubhati ing dalam pira-pira barang sing ora jelas subhat. Semua fil makruhati mongko nuli numibakno ning barang-barang sing makruh. Bar makruh semua fil muharramati mongko nuli numibakno ing barang-barang sing haram. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunya rasul khotiyat. Utawi seneng dunya iku rasul khotiyat niku kepalane atau punjere saben-saben kesalahan. Kesalahan apa wae mesti dimulai saka seneng dunya. Rawangi watan hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi Anil Hasan Al-Basri sang Hasan Basri. Kala dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali wa kama annahu balan kaya sak temene seneng dunya rasul khotiyat. Jadi kepalane saben-saben kesalahan fabuh juga mongko te gedeng dunya rasul hasanaten iku pangkal to kepalane saben-saben kaapian. Wasiraju te kang madangi laha maring dunya to dzulmatid dunya petenge dunya sing madangi apa takwa iku takwa. Ikhtirozu te sejogo kita atillah iklan to Allah jogo anarku berarti sanggeng siksane Allah. Ruwiyah dan riwayat nopo anna usah temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi innaka lam tada syai'an. Innaka sak temene sira lam tada ora ninggal sira syai'an ing perkara. Kowe ora ninggal sesuatu ittiqa Allahi krana wedine Allah taala illa atau kecuali paring sapa wa ka ing sira khairan ing sing luwih apik mimpi bangsa. Kamu tidak meninggalkan maksiat sing cara zahir enak kecuali nanti diganti Allah sesuatu sing lebih enak luwih apik. Rawang riwayat yang hadis sebal Imam Ahmad wa Nasai lan Nasai. Wa dambu te dosa zulmatun peteng. Wasiraju te sing menerangi utawa sing lampu nglamponi lagu maring Adam di waktu batu. Riwayat nopo ana sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi innal abda satune kawula. Ida akhto'an alikane salah sapa abd khotiatan kan salah pisan. Nukitat mongko den capno. Fi qalbi ing dalam atine aku tepo nuktatun apa cap utawa bekas ya bekas atau cap ya sami saudawe kang ireng. Ketika seseorang maksiat itu pasti terpatri ada hitam-hitam di hatinya. Faida huwa mongko nalikane te wong munazaa iku mencabut sapa wong. Wastaghfar lan istighfar sapa man wa tabalan tobat sapa man. Sokula mongko dadi bersih apa kalbu atine. Ing ngangge kaf ini. Sokula mongko dadi bersih apa kalbu atine man. Wa in ada lamun bali sapa man sida mongko den tambah napa fiya ing dalam nukta apa fiya ing dalam nukta hatta ta'luwa singgo dadi mayoritas sapa nukta ala qalbi ing dalam atine wong. Jadi ketika dia terus maksiat maka bekas kehitaman itu menjadi mayoritas mendominasi hatinya. Nah, mendominasi bahwa iki aronu sing dikersano aron itu manane napa ya? Ya iku ana manane nglindhih, maksudnya mriki arono iku dadi apa? Tayang sing ndadekno enggak sensitif, enggak peka, enggak berfungsi. Ati sing mestinya dadi kaca benggala, dadi mirah itu enggak berfungsi kok ala dikang.
Da karo kang nyebut ing ati sapa wa ta'ala kalla bal rona ala qulubihim ma kan yaksibu. Kalla tenang. Mesti tenan nek wong kafir kelakuane ngono. Ono semana di kalla aja nglakoni barang sing elek. Wae kalla teng Quran niku kalih. Bal rona balik ngalahno ala qulubihim ing atase atine wong akeh wong ma perkara kanu kang ana sapa wong akeh yaksibuna iku nglakoni sapa wong akeh. Rawang riwayat hadis sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wal qabru te kang aran kuburan. Kuburan ya zulmatun peteng. Wa siraju te lampu lagu maring kuburan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruwiyat riwayat ana sak temne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi inna wa satana wa ta'ala harrama. Iku ngaramno sapa wa ta'ala lan nare ngatas neraka apa ngaramno mangko la ilaha illallah. Yap tagi kang golek sapa man dia kelan la ilaha illallah wajah wa ing ridane Allah. Riwayat hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim. Wa ruwiya annahu qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Manti sapane wong kala ngucap sapa man la ilaha illallah mukhlishan hal ikhlas. Oleh nglafadzno pancen ikhlas, dakhala mongko mancing sapa man al-jannah ing swarga. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha. Fama mongko iku te apa ikhlasuha ing ikhlasno la ilaha illallah. Qal dawuh sapa Nabi antah juzahu. Yen to menghalangi apa la ilaha illallah antah juzahu. Yen to menghalangi apa la ilaha illallah kumeng sira kabeh ngalang-alangi angkul lima sang saben-saben perkara harma kang ngarepno sapa Allah iku mengatasi sira kabeh. Jadi makna ikhlas itu la ilaha illallah itu telah sukses menghambat kamu dari semua yang diharamkan Allah. Maknane jadi pengekang saka maksiat. Nah, selafat ngono berarti ikhlas. Rawahu ngatan hadis sawal khotimah. Ila tidawno pengene sapat wasya al tibitu boro-boro perkara tunawiru iku iso madangi apa sapat asya al kubur ing kuburan. Ada 7 hal sing ndadekno kuburan iku padang awaluha al ikhlas fil ibadah. Utek kawitane sapa iku al ikhlas fil ibadah tinggal ibadah wasani kubirul waliden ngapi wong tuwa loro. Wasalis silaturahim wa rafa iku Allah yudia. Yen to ora nyanyano sapa wong umroh ing umure wong fil maksiat ing dalem maksiat wal khamis wa la yattabi ento ora ana sapa wong hawa ing hawa nafsune man wasa disute kang kaping 6 ayat cita ento tenanan sapa man fitaat ing dalem taat wasabe iku ayat sir yen to kang kono sapa man dikrawuh eling apa wal akhiratu ta akhirat zulmatun yo peteng aili kasratil ahwali krana ake prahara wasiratu te sing madangi lah maring akhirat utawa zulmatil akhirat wal amal salih ngamal saleh. Ruwiyat riwayat nopo ana usah temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi. Inna wa sa'atuna wa yuhibbu seneng sapa wa ta'ala ayyuk khoda. Enjen to den lakoni apa biru khosi kelawan rukhsah pengira. Ayyuk khoda enjen to den lakoni apa biru khosi kelawan kemurahan-kemurahane pengira. Kawa yuhibbu kaya oleh seneng sapa wa ta'ala ayyuk khoda ento den lakoni apa bi azaimihi kelawan ketentuan pokok-pokoke pengira atau kewajiban-kewajibane pengira. Inna wa sa'atana wa ta'ala ba'atha ngutus sapa wa ta'ala ning ingsun bil hanifiyah iklan agama sing hanifiyah. Sing condong, artinya condong menghindari barang batil menuju barang hak. Wa hanifiyah itu selalu berkecenderungan benar di sini hanifah. Asam hati kang gampang. Rupane dini Ibrahim agamane Nabi Ibrahim. Rawang wonten hadis sewalas Ibnu Asakir Ibnu Asakir. Waruya lan tinwat napa ana satene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi addu al azaima. Adu nglakoni ya sira kabeh al-azaima ing barang-barang sing pokok, sing wajib. Wektu lan nampa sira kabeh ar-rukhsata ing kemurahane pangeran. Nek sing ora wajib ya kadang-kadang tinggal, aja lakoni terus. Wa da'u lan ninggalno sira kabeh anasa ing manusa mbarno. Fakot kufi itu mongko teman-teman den cukupi sira kabeh gumana srawul khot. Riwayat apa ana sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi malam yakbal rukhsata Allah. Mante sapane wong lam yakbal ora nampa sapa man rukhsata Allah ing rukhsah Allah. Orang yang tidak nerima rukhsahnya Allah Ta'ala. Jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau wong biasa puasa Senin Kamis sangat terkenal puasa Senin Kamis sampai muka apa isin. Iku dosane kok gunung Arafah. Hadis iki apa lho wis ra puasa Senin Kamis. Dadi ala kenapa ora puasa Senin Kamis nampa rukhsah. Pengen niku ora nampa jeneng gak nglakoni. Karena mongko ana iku ali ngatasi mamlat isine yang bisa pemislu jika ali Arafah iku kaya gunung Arafah. Jadi pangeran yo aneh sing apik to. Misale ana wong maca Quran kok yakin ra disepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra disepuro dianggap ngenyek pangeran.
Mana ono wong wali iku mergo ndablek. Jadi wong ndablek ra wali iku goblok e wong. Ya jadi ke daftar wali lewat jalur napa? Tapi potongannya ya tetap ra wali. Serabak. Jadi wali itu gampang. Dene kok ora dadi wali wis bejane wong. Engko tak terangno carane dadi wali sing gampang-gampang ae. Nah, kok bar Ramadan tak deloke wis masuk ta ora. Nah ora tak sidang nang. Ya dadi kan ora dadi wali usul ning pengadilan kudu dimenang lho. Rawahu ngene hati sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun. Wasiratu tawi siratul mustaqim bil matun peteng. Wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yaqinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiqi ku benerno barang sing tahqiqu tasdiqi. Iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bil iklan barang kok. Bisa dadi ibadah kula nganti ketemu pangerane. Tahqiqu tasdiqi ku duwe akurasi benerno. Bilhoi iklan barang kok. Carane bi izalati kulli raibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Izalati kulli raibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Kalau kalian ini saking awal-awal makalah turfiah kalau terang-terang. An-Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe az-zulmatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Mergo Abu Bakar wong saleh nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe mung pira? 5. Zaman akhir ora timo 5 ribuan to. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Senang dunia macam-macam, senang pangkat, senang apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat itu darani nopo dunia, atau apa saja yang murahan itu darani dunia. Kalau terang loh definisi dunia kata dana ya dunu-dunuan. Kalau sing ulama nasrif sangka dania terus ditakhfif hamzah jadi dania terus ditakhfif hamzah jadi dania terus ngikuti wajan pula jadi dunia dan agar barang sing hina itu jenenge apa? Dunia. Atau barang sing dekat itu jenenge dunia. Pemanane dunia wis saiki, dana iki maknane dekat. Akhirat nanti. Semua wong kok wis paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji itu ora dunia. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran, nak wayahe perlu dikritik. Karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab Induan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Qibul Akhyar sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nomor Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangan Abu Thalib Al-Maktum. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haraman. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, no? Bid'ah. Kalau terang, no? Di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia tengah. Dunia wis ora ono bener, dunia pun batang, dunia pun sifat batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis ndi-ndi. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali belum ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dene biasa lang sufi terus miliar duwian terus terang lakoni popo, ngerti lesu, pemangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau, "Sal sayyidah, sal hadas sayyid." Kamu tanya hadas sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih Jawa. Sadat maksudnya bukan habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau habib itu ya Nabi, kalau sayyid sadat itu sufia itu belum pasti maknanya apa?
Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalah. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar-benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridha Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihat karena kenangan di rumah ini, mana karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini, kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahal sujudika, mahal rukuika, mahal pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimat dani'ah, sesuatu yang murahan, apa? Yang murah. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usis satit tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam, atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan, atau kalau mungkin cukup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dirian, sekabeh kersane pangeran, sidik-sidik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, malas dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Pendekne roh dilingno wong alim wong sugih nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan yang pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah orang sufi itu darani fikih mau kulit ini wis tok hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton itu bahaya, paham seperti itu bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Yang berumah komel sufi koyo-koyo sak dhuwure ahli napa fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik di pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Kalau bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan ekstrem. Makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulai. Kalau saya bahasa saiki repot. Nah, ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih. Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran itu dunia sing sangka kata dani sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunia, napa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, itu jenenge dunia iki masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu kowe nak randi duwe sak penat-penate urip terus merasa enggak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati.
Ya orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunia, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu urip malah kepengen mati. Saking kakean kasus, kakean apa? Kakean. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering doa, Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang doa, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu gak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kulaturno. Kadang-kadang sufi kemudian goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat di swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini tuh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sapa melek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melaratmu cek ngene iki kan, tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng iki. Coba ning akhirat gak iso blas, dunyel-dunyel malaikat. Gayamu bareng melarat terus ning dunia lara lah ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ora ini kan ketara lah. Keliru omongan aku ning dunia lara lah sementing ning akhirat penak itu udah bisa. Kowe nyifati dunia nggon lara iku serapati ridho be pangeran. Berarti kowe jika iso ngopi ra syukur, jika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunia lara. Berarti rapati ridho be pangeran. Malah dibles-blesno. Pemenang nak pengurus akhirate aku tak Pak. Cuma aku loh pengurus ora sok ben. Saya gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira tak syafaat di ambiar no, karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf. Ini saya kutip ya. Dan saya memang saya hafalkan terus materi. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansur. Kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yatu qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kafadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jatuh qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok geblek dari Imam Syafi'i. Kena protesnya berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang faqih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang faqih itu punya aturan, misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah, sujud kalau nggak begini nggak sah, sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu yang serot goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak orang fikir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, fatihahnya nggak sah. Jadi sing sufi. Wah semane nobat ora iso salat ta kok ora disang. Si sufi ya goblok pisan. Ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Jika banyak aliran di Jawa salat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine ora gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan.
kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas sadin itu. Kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih. Makanya nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi anda, fakih anda. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu, tapi alhamdulillah saya ada dua-duanya. Ya tidak sufi, tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih, kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak, saya ini kiai, punya teman sufi banyak. Tekon ning pulau terus dunia rusak, sementing saat ini sih ngatah-ngatah istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang. Memang aku iso di sepuro pangeran ketika aku sugih zakat. Memangnya aku iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan. Bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Terus kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid, nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunia bangku rusak terus kabeh dhewean menengi sampean kedhewean neraka ra tak baduri ya. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyariah muji orang sufi itu sufi-sufi yang koyo kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu? Kan ada mobil yang lah ini itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar gak nyindir 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gak ada cara alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, kok jangan tadi pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rokin jono dari calon presiden. Nah, kemudian dari negara tahlil. Karena ada Nabi ya, ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh. Temen langsung dibagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu, ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus uang melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat gak beda. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono mah kecewa mbek makhluk. Terus ya apa? Terus akan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan sakake saya kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran anggap manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini masalah pegatan. Unik ngendikan pangeran. Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yuhnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika 2 suami istri bercerai, yuhnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya sumpah pegatan Mas bisa aku untuk bojo sing dhisik wis. Duh, suamimu goblok. Engko sing lanang karena bosen dijudisi ngono, wong saiki ndek bojo ponak, bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau beruntung tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo.
Coba kita ini kan mulai dulu ambil di pemimpin di demo, kok cek urip pantas di demo kan es mati digo kelangenan. Kelakuan kok ngono, mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiting, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyo kiai. Iku ora, ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu. Nabi yo ngono, mangsamu mau presiden tok. Nabi itu kan mukjizat itu ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi itu ngaji. Dari masyarakat tuh. Mukjizat orang keren belas, mukjizat itu butuh nganggo tongkat, jadi seru, no. Dan Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul itu mulang. Mereka agak seneng, mat. Caranya Nabi di tongkat topo, no, mat. Jadi seru, main sebelah, soalnya seru. Nabi sempat tertarik, ya kepengen dihitung, nggak tahu Nabi tua. Ya tahu ya sangar lah. Dan di Nabi kalau gitu gak apa, berangkat nggak ada yang ngelawan, blus terus kecemplung segoro. Kan ya seru lah, misalnya orang Yogyo macam-macam, duduk terus ikut faksi, do tenggelam kan, seru, apa? Jarak jawabnya pengiran itu, dia mati jauh tongkat, gampang masalah tongkat. Sekarang ngetok nowet kan gampang tongkat. Memang kamu tongkatnya Nabi Musa terus. Digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dipono ben dikepakno nang bangkamu. Wong sing hebat ku sing nyekel dol-dol ora. Jajal to kate Musa tak ana kowe. Iku ora ono pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek pate cek aktif Pak Turki nantang Israel duel nang. Lah wong ditongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak apa? Sing sakti sing nyekel dul, ora perkara tongkat. Ada orang wis dhisik sono HP Nabi Musa itu luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen jawab pengiran ini. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Mate kok gak eling, apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikroni tazahar wa qalu inna bikullin kafir. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Nggo mukjizat ora padha wae wong nek berdua ya tetep. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh yang ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh yang ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubeh. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Wong saku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Cari kula ya kadang ya wong komentar. Wis bae ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak. Zaman Bandur Salim kok wong yo ngono. Kok bapak zaman Bandur Sam kok ngono sampai zaman Mbak Sunan Bonang misal. Ayo jajal. Ajak wong Yogyo. Saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memang zaman iku wong ngaji kabeh. Ya ndak juga kan sarokku kiye nak ngaji sing ngaji ya wong ngono-ngono iku pacet ngomong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kepen mujizat kan Nabi Musa jabe pangeran di awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus iman mat. Padha wae iku masih gotong tak ngalor ngidul. Biasa ae mat. Gak usah mujizat-mujizatan mulang wis. Nah. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok teng karya Musa. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi ngalor ngidul gotong tak. Nabi Musa itu kate biasa, sing kodang wong. Lah saiki cek ning Turki. Nek kata tenan cek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Itu aneh-aneh iki. Makanya penting yang dikatakan mukjizat itu ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk takdir. Nah caranya yakin gimana? Tak warai ya, nak jadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur melarat wis kowe luwih iso. Wali jalur akeh. Alim iso dadi wali, jujur dadi wali, melarat iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbesit kepengin sugih ya ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ras dul wali, muni umpama tok wis dadi wali. Fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ya nak zuhud kudu syaratnya ra HP, ra WA-an. Nak fikir ra oleh diangen-angen. Amin nanti. Apa rasa dadi wali? Enggak usah ya.
Kalau terang ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut toreko tertentu, terus gak gelem ngaji takbir. Ya. Akhirnya elinge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, itu iman dengan aturan-aturan. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus buat sebut jenenge tok, kono yo wedak ra mbok kei, yo mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu seneng Allah Pak menurut Allah semungi terus pingsan, kesemper. Nah, Pak harus darani wali. Darani wali orang salam tempel, wah apa-apaan. Lancar bapak kula saking keras. Lah wong darani wali nek melete ra keren aku jadi. Tak top aku. Aku saged. Paling zaman akhir darani wali dadi gula wong salah tempel iki. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal aku saya. Nak ra percaya ruhin mu'allimno nak saiki wali nak dadi gula duwe. Ayo saiki umumno nak ruhin niku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus nggak kalau merek rokok erogen, misalnya rokok Eropa ya terus itu warna. Tapi umat dapat apa? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, caranya sesuci, caranya zakat, yang wajib zakat apa saja, caranya dekat. Tapi saya tidak wali bukan abe, wong alim bukan abe wali. Kalau ini diceritani Gus, kalau nggak wong alim, jadi orang terkenal wali, kalau ada salaman beda. Ya akhirnya melarat salaman. Ante salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Serau tapi terang ono maknane opo. Wah kere. Mau kowe padha wae wong alim kasut. Dene kasuté perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan berdua. Sing maca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat opo itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling opo suwengi terus Allah bikin aturan, kamu sewengi di masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak cucu dan itu juga perintah Allah. Terus ini Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sewengi di masjid terus pikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi ya selalu laka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Bagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anzilillahi khumsahu wa lirrasul 1/5. Ada yang tanya lagi, "Wa salunaka 'anil makhid." Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Kita tanya. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Ya salunaka madzayun fikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono. Coba, jika seseorang terkenal wali itu paling untung dekne. Ini bukan kritik kan, memang harus dikritik. Kritik aku enak aku kualat, bera wali mengkritik wali. Ya cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafakotan di hati umat, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai. Caranya apa ya kita mulai. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah ya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki sholat ini nggak sah, ini sah. Pokoknya mulang aturan-aturan dari pengiran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'iduna wa mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah menghendaki ya sebagian ini, kalau tidak ya. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba nabi diutus jadi nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu, dulu tawaf itu bawa gubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh
ketika Nabi datang, dong tawaf itu aturannya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isa, nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya itu dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Nggak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isa, nanti kalau di Marwah pegang Nailah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofal marwata min sya'illah faman hajjat baita wa atamara fala junaha. Istilah pengiran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup. Apa aturan? Lho kalau ini pasaran ini kalau mucal nopo tak benar. Kalau mucal Minhajul Talib karangan Imam Nawawi. Kita fikih. Mergo kalau niku mangkel. Kadang wong alim wis darani wali. Darani wali ngomong teko Jepang estu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji yo ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Aku tak ngamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iku badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Wong belajar ya ora kok ndongakno selamat. Mestine iku tak kok sik carane numpak sepeda motor piye lagi ndongakno selamat. Wong isi iso ora mesti selamat. Iki rong iso pun. Ya iku badhe numpak sepeda motor ndongakno. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takut syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji. Mabrur. Ini enggak, masyarakat tahu-tahu minta haji. Oh nak tonggo lo tak pisau ini. Untung ngomong Rembang rawat aku. Jadi orang yang wani. Agar mereka haji, gus kalau berdek haji supaya sah ya. Tak ulang tenan. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekon ning manasik ku dirungono. Napa? Kadang ya ora tekon ning manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat kiswah Ka'bah itu mulat tokah biktit. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah dia kan cuma begitu, mau nangis. Mau nangis servisnya akeh. Itu apa-apa. Mau dibawa kemana agama ini? Benar sing itu ngomong suka gini nangis tenanan oleh nyamannya itu akeh. Terus bapak nangis itu seru banget sama. Terus nangis ada nak jadi kiai. Pokoknya ulang nak ragil mesej. Buat. Tobat, song ini tobat. Marah ini utaknya ini marah. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor, datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh enggak? Urutannya ya belajar apa? Terus ono wong ra iso salat, ndongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbakmu. Takbiran roh Fatihah roh ya kabeh ono urutan. Itu ulama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awal nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wa asihim rasulam yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pengeran itu yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu. Artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka. Artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yastu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, saya ingin di depan multazam dengan berdoa. Saya ngamin, karena doa tidak mustajab. Moh ngaji sih, nah ngaji kok tak dengar, nah eling, nah orang yang bersih. Dia oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah. Ulang Bukhari, pulang ngaji Bukhari ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh,
sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga tengah dokter. Kula donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi wonten gunane teng mati Rasulillah, turun mulang mboten kedunyane. Amin ya, amin. Padahal di antara mereka ketok ada sing donga ben rabi, berkata semua. Saya kula dongane ya Allah, ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, turun mulang, turun nopo-nopo teng masyarakat. Wes ikut amin amin pun. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu. Coba kamu berani nggak di depan Allah terus ngomong dulu. Karena hanya mulan yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara gawe para kiai nak wong zina sampean nakare diketok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nonton payudara dia dibantu, mungkin dia corak penyerok. Mungkin dua pintar menanya karena mau diketok. Barokahnya tahdir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang nggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang nggak bodoh nih mereka apa dari ilatnya dia mau digunting. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan uang tekoning masjid sudah jeleng apa tok terus gak jelas ini itu perkara apa. Lu kalau itu selingan nggak apa-apa kan ya 1 jam, setengah jam. Lian itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, ya, tapi kalau buatan sakit ya nyewa kan orang nganggur-nganggur rugen Mustafa kan iso disokon mulang mabadi fikih ya. Ojo nyewa aku iki gede larang. Ini kan murah 200.000 300. Lho kula ora narik lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare bangun resiko gak seneng iki gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak manis. Mana ajane kiai undang kiai cilik. Kiai gede resiko. Misalnya mulang fikih ngomong aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan. Kowe kira nyor, malah dari bangun kiai cilik itu tambah angel juga. Kalau nak kiai gede, wong nyalami template sidik ya isin. Nah, kiai cilik itu ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit, kiai cilik bisa. Tapi salah ilmu nerangan tapi ya, itu terpono main makomnya. Biasa ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi, kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu tuh biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa, kiai fikihnya ya ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira anda ngaji tasawuf ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Razi. Ini nak kecil-kecilokan fikih lucu. Kira rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering jualan ini Syaiban Ar-Razi. Dia ulama sufi. Sampai muridnya geremeng, wis lu kata sekali hadan tuh. Sak jenengan takok desa iki. Ben. Dari Imam Syafi'i. Ben. Takok aneh. Mata kulu fi zakat. Zakat cara kowe iki. Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Razi. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya beberapa kitab. Mata kulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi awala madzhabi. Menurut madzhabku apa madzhabmu? Jare Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Madzhabku wis roh dhewe, lha apa tak kok kowe. Ya ora tak cangkem elek tapi lucu. Nak cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek suka ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa ngarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya kan jare takok. Nah cara aku sebenarnya ana bener, saiki takok. Wong melarat itu dunyane mesti halal. Saiki misalnya ana lapangan ning desa terus ana dangdutan mbok pengajian mbok khol. Mau tuku rafiat tok. Terus digo parkir, lapangane sapa? Lah takok. Lapangane sapa? Sak desa kan. Modelnya tuku rafia terus koyo berhak sing untuk dhuwit kok parkiran. Lah nek alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok. Mestine kullu faqirin fitil kalqor yang untuk saham. Ya kan. Soal dekne sing kerja kok paling akeh lah mergo tuku apa? Nanti nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyo paling kuwo. Hasilnya piye jajal kene. Paling kowe. Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Kowe mau modal tuku rafia mbok parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sira berhak sandi, Pak Jokowi mergo sugih.
Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok petok? Jawab itu, gak usah izin biasa. Lah itu hasil sangka harta bersama apa sangka donya dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok meneh dari apa nek wong melarat donyane mesti pemenah wong melarat engkek tukang gak asap. Misalnya Rukin dadi kondektor bis. Sing numpak kanca jalalen separuh digratisi gak lho. Digratisi. Bise sapa? Kere engkek. Iya ta. Mboten kok sampe santai mawon. Santai biahmu. Utawa wong melarat supir Rukin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku pelu, ayo aku sadar ana santai. Iku gak sap to. Wong ora bakal duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya kalau jare saya bener kok cara pendapat kula apa pendapatin jenengan? Ya cara pendapat temen pendapat kok wis ora. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Jare Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras iki maksudnya wong sufi tapi cek roh. Jadi misalnya kita melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2.000 buat 3.000 paling enggak ya make itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh itu wajib ada suka melarat bagian rusak kok. Bareng kerane kuntung nggak ngerti dakok ngono wae. Kondo panitia masjid Pak kerane rusak Pak. Semari wong sugih do masjid melane masjid rusak. Mergo melarat lah yo masjid. Wong melarat yo akeh dosane masalah melarat. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangannya siapa? Lapangan umum kok edikne. Kok iso terus Pak edikne mau urun apa? Rafia ini. Rafia. Rafia udah hasilnya. Rafia berapa sak gulung. Sebelah ini. Piro? 5.000. Untuk ya berapa? Semungi misalkan udah hutan. Untuk berapa? Untuk nak? Berapa? 500.000 untuk? Terus duit 500.000 songkok mentasarufkan lapangan. Iku ediknya tahu saat itu. Tapi selama ini sudah berjalan agak baik. Orang terus yang melarat dodemu. Jadi ngaji nih Gus Baik dibagi ya mari fitnah. Mau aku cerita ben roh tuh soalnya. Coba jadi gerakan apa? Wah mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pengiran, no? Paling enggak istighfar, no? Belum apa? Istighfar. Lara soal wong liya tak mau cek mentolong melarat tok doya-oya. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki dari Imam Syafi'i, aku iku qadhi, mosok wajibno zakat wong melarat kan ya dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jadi sebenarnya ya mau jare takok. Akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing mari atiku bener. Atiku fikih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih, dikekno wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa donyane syukur ya alhamdulillah. Mane dhisik iku wong nak nyifati pangeran, nak nyifati wong apik iki. Alladzina yunfiquna fis-sarra wa fakih wae sing wajibno infaku fis-sarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfiquna fis-sarra wa pas nang yo sedekah, pas dorok melarat lah ya. Sedekah. Terus akhirnya kelop. Tapi Imam Syafi'i kan fakih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Ah kirilah ya tukang memeleh zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal. Nggih cara tadhirul mal nyucekno dunya wong melarat lah ya dunyane akeh sing ora kan kula suwun nggih. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakat no piro nak 2,5% piro. Gak sampe kira musuh kok. Piro 10% 500 kan 50. Piro? 50. 2,5 piro? 12.500. Jadi gue lebih nak kota masjid, karena lumayan giling kan paling enggak jadi robbana dzolamna rasa salah. Kalau ketemu jada-jada yang pojok desa orang itu, Pak, Bu kayak 50.000. Duit apa cung? Jadi kafarah sampai duit saham ning lapangan. Pemene ibu-ibu, nak canom rasa kei, wis biasa bal-balan wis tau nganggo lapangan. Nah ibu-ibu iku ora malah tau apa. Bal-balan.
Jadi kan lumayan mengimbangi apa. Tapi aja terus demo ya nak nang parkir ya. Barno ae wong kok halal. Cuma niki cerita. Wong melarat lah. Sakjane aja muni wajib ya apa. Angel kok kuwi melarat tuh angel. Rasa sensitif padahal. Alhamdulillah bila mizan Alhamdulillah Alhamdulillah